Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para pejuang jantung sehat di seluruh Indonesia, saya ingin memulai perbincangan kita hari ini dengan sebuah menu sarapan yang sangat kita kenal. Sebutir telur rebus, murah, praktis, penuh gizi, dan seringkali menjadi andalan kita untuk menjaga kekuatan dan stamina di usia senja. Sebuah kebiasaan yang terlihat begitu sehat dan tanpa dosa, sebuah pilihan yang terasa paling aman di antara godaan makanan lainnya. Namun, di tengah maraknya informasi kesehatan, pernahkah Bapak atau Ibu mendengar kabar yang membuat geger dan was-was? Kabar burung yang mengatakan bahwa kebiasaan makan telur rebus setiap hari justru bisa menjadi pemicu serangan jantung mendadak. Terutama bagi kita yang usianya sudah di atas 60 tahun, kabar ini seringkali membuat kita bingung, takut, dan akhirnya memilih untuk menjauhi sumber protein terbaik dan termurah ini. Bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa di dalam kabar yang menakutkan itu ada sedikit kebenaran, namun juga ada kesalahpahaman yang sangat besar? Bagaimana jika saya beritahu bahwa telur rebus itu sendiri ibarat seorang anak baik yang polos, namun ia bisa berubah menjadi berbahaya jika ia bergaul dengan teman-teman yang salah di piring makan kita setiap pagi? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk meluruskan kesalahpahaman besar ini. Kita tidak akan memusuhi telur. Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, kita akan belajar menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak baik ini. Memastikan ia selalu berada di lingkungan yang tepat, agar ia hanya memberikan manfaat, bukan malapetaka bagi kesehatan jantung kita. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasa satu frekuensi dengan perjuangan kita untuk sehat, saya undang Anda dengan tulus untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Jadilah bagian resmi dari keluarga besar Sobat Sehat Penyakit Dalam, agar kita bisa terus belajar bersama dan tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar, "Saya mau jantung sehat." Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Hartono, seorang pensiunan PNS berusia 68 tahun dari Palembang. Beliau adalah sosok yang sangat peduli dengan kesehatannya. Sejak pensiun, beliau mulai rajin berjalan kaki setiap pagi dan sangat menjaga pola makannya. Beliau merasa sudah melakukan semua hal yang benar, namun tubuhnya berkata lain. Suatu sore, beliau dilarikan ke unit gawat darurat setelah merasakan nyeri dada hebat saat sedang berkebun. Nyerinya, menurut beliau, terasa seperti ada yang meremas jantungnya dengan kuat, disertai keringat dingin dan sesak napas. Syukurlah, itu bukanlah serangan jantung penuh, melainkan sebuah serangan angina atau angin duduk. Sebuah peringatan terakhir dari jantungnya yang sedang berteriak meminta oksigen. Saat saya menemuinya, beliau tampak sangat terpukul dan bingung. Dengan suara yang masih bergetar menahan sisa rasa sakit dan takut, beliau berkata, "Dok, saya hampir saja lewat. Dada saya rasanya seperti diremas." "Saya tidak mengerti, Dok. Saya sudah hidup sehat. Saya tidak makan gorengan. Sarapan saya setiap pagi hanya sebutir telur rebus dan nasi putih. Itu saja. Saya pikir itu sudah paling sehat. Kenapa saya masih bisa kena juga?" Pertanyaan Pak Hartono ini adalah kunci dari seluruh misteri ini. Beliau sudah benar dengan memilih telur rebus, sebuah pilihan yang jauh lebih baik daripada telur goreng. Namun, beliau tanpa sadar telah jatuh ke dalam sebuah jebakan sehat yang sangat umum kita lakukan di Indonesia. Setelah kami telusuri lebih dalam, terungkaplah bahwa meskipun lauknya sehat, teman-teman di piringnya ternyata adalah musuh tersembunyi. Beliau menyantap telur rebusnya dengan porsi nasi putih yang menggunung, ditambah dengan kerupuk sebagai pelengkap, dan segelas teh manis hangat untuk menutup sarapannya. Sebuah menu sarapan yang sangat khas Indonesia, namun sayangnya juga sangat tidak ramah bagi pembuluh darah. Disinilah letak akar masalahnya. Bukan telur rebusnya yang menjadi penjahat utama, melainkan geng karbohidrat sederhana dan gula yang menemaninya setiap pagi. Telur rebus yang baik hati itu telah terseret ke dalam pergaulan yang salah, yang akhirnya ikut memicu peradangan dan penyumbatan
di pembuluh darah jantungnya. Kisah Pak Hartono ini, Bapak dan Ibu, adalah cerminan dari kebiasaan sarapan jutaan orang di Indonesia. Kita seringkali hanya fokus pada lauknya saja. Kita berpikir, lauknya kan sudah direbus, sudah sehat. Tapi kita lupa bahwa nasi putih yang banyak, kerupuk dan teh manis adalah sebuah trio pemicu peradangan yang sangat kuat. Ini adalah kesalahpahaman budaya makan yang harus segera kita luruskan bersama demi kesehatan kita. Sekarang, mari kita bedah ilmunya dengan cara yang sederhana, agar kita semua paham. Mengapa telur selalu dituduh sebagai biang kerok penyakit jantung? Ini adalah fitnah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan pembuluh darah kita adalah sebuah jalan tol yang mulus, dan kolesterol adalah truk-truk logistik yang sangat penting, yang bertugas mengangkut bahan-bahan bangunan lemak untuk memperbaiki sel-sel tubuh. Jadi pada dasarnya, kolesterol itu baik dan sangat kita butuhkan. Masalah penyakit jantung terjadi ketika dinding jalan tol kita mengalami kerusakan atau peradangan. Kerusakan ini bukan disebabkan oleh truk kolesterol itu sendiri. Kerusakan ini disebabkan oleh pengendara ugal-ugalan bernama gula berlebih, lemak trans dari gorengan, dan tekanan darah tinggi akibat garam berlebih. Ketika dinding jalan tol rusak, maka truk-truk logistik kolesterol akan datang ke lokasi kerusakan untuk mencoba menambalnya. Semakin banyak kerusakan, semakin banyak truk yang datang dan menumpuk di sana. Lama-kelamaan, tumpukan truk dan bahan bangunan ini akan membentuk kemacetan parah atau plak yang menyumbat jalan tol dan memicu serangan jantung. Jadi, kolesterol bukanlah penyebabnya. Ia hanyalah petugas yang berada di lokasi kejadian. Telur, terutama bagian kuningnya, memang mengandung kolesterol. Namun puluhan penelitian modern berskala besar telah membuktikan bahwa bagi sebagian besar orang, kolesterol yang kita makan dari telur tidak secara langsung menaikkan kadar kolesterol jahat di dalam darah secara drastis. Tubuh kita, terutama organ hati, adalah pabrik kolesterol utama yang akan mengatur produksinya sendiri. Pabrik hati kita ini akan menjadi kacau dan memproduksi terlalu banyak kolesterol jahat justru ketika ia dibanjiri oleh gula berlebih dan lemak jenuh. Jadi, musuh utama yang harus kita waspadai bukanlah kolesterol di dalam telur, melainkan gula dan minyak jelantah yang seringkali menemaninya. Dari pemahaman ini, maka kita bisa mengidentifikasi 4 cara makan telur rebus yang salah, yang bisa mengubahnya dari makanan super menjadi pemicu masalah bagi jantung kita di usia senja. Cara salah yang pertama, dan ini yang paling umum, adalah menyantapnya dengan teman-teman yang salah, yaitu karbohidrat sederhana dalam porsi besar. Seperti kasus Pak Hartono tadi, makan telur rebus dengan nasi putih yang banyak, lontong, atau roti tawar putih adalah sebuah kombinasi yang buruk. Karbohidrat sederhana ini akan diubah menjadi gula dengan sangat cepat di dalam tubuh, memicu peradangan, dan merusak dinding jalan tol kita. Kombinasi antara karbohidrat sederhana dan protein ini juga memicu apa yang disebut lonjakan insulin. Saat gula darah melonjak tinggi, tubuh akan melepaskan banyak sekali hormon insulin. Insulin yang tinggi ini, dalam jangka panjang, tidak hanya akan membuat kita rentan diabetes, tapi juga akan memberikan sinyal pada organ hati kita untuk mengubah kelebihan gula tersebut menjadi trigliserida atau lemak darah, dan juga memproduksi lebih banyak kolesterol jahat. Jadi, nasi putih itulah yang sebenarnya menyuruh hati kita untuk memproduksi kolesterol berlebih. Saya punya pasien, Mbah Surti dari Yogyakarta, yang sangat gemar sarapan gudeg. Telur pindang di dalamnya memang sehat, namun kombinasi rasa manis dari nangka, nasi putih yang banyak, dan teh manis kental, itulah yang membuat gula darah dan trigliserida, lemak darah beliau, menjadi sulit sekali untuk dikontrol. Cara salah kedua adalah memasaknya kembali dengan cara yang tidak sehat. Banyak dari kita yang merebus telur terlebih dahulu, lalu mengolahnya kembali menjadi telur balado, semur, atau opor. Masalahnya bukan pada telurnya, tapi pada bumbu bambannya yang seringkali menggunakan banyak minyak, garam, gula, dan santan kental. Telur rebus yang tadinya polos dan sehat, kini telah terkontaminasi oleh temonmen barunya yang tidak sehat.
Pak Made dari Bali misalnya, sangat suka membuat telur bumbu Bali. Telurnya memang direbus, tapi bumbunya yang ditumis dengan banyak minyak dan garam itulah yang menjadi masalah tersembunyi bagi tekanan darah dan kesehatan pembuluh darahnya. Cara salah ketiga, dan ini berlaku khusus, adalah porsi harian yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh. Bagi kita yang sehat, tidak punya riwayat penyakit jantung, kolesterol normal, dan tidak merokok, makan 1 butir telur rebus setiap hari itu sangat aman dan bermanfaat. Namun, ceritanya bisa berbeda bagi sebagian kecil orang. Jika Anda adalah seorang penderita diabetes, sudah memiliki penyakit jantung, atau memiliki kadar kolesterol jahat LDL yang sangat tinggi karena faktor keturunan, maka Anda termasuk dalam kelompok risiko tinggi. Bagi kelompok ini, mengonsumsi telur rebus setiap hari mungkin perlu dibatasi dan wajib dikonsultasikan dengan dokter. Mungkin dokter hanya akan menyarankan 3-4 butir per minggu. Ibu Aisyah dari Banjarmasin, yang memiliki riwayat kolesterol tinggi dari keluarganya, adalah contohnya. Setelah berdiskusi, kami sepakat bahwa beliau akan mengonsumsi telur rebus selang 1 hari, yaitu 3-4 kali seminggu, dan menggantinya dengan sumber protein lain seperti ikan atau tempe di hari lainnya. Ini adalah bentuk kearifan dalam mengenali batasan tubuh sendiri. Dan cara salah yang keempat adalah melupakan sang penyeimbang utama, yaitu serat. Dari sayuran, hanya makan telur rebus dan nasi saja tidaklah cukup. Kita membutuhkan pasukan pembersih berupa serat yang melimpah dari sayur mayur. Serat ini akan bertindak seperti spons di dalam usus kita, yang membantu mengikat sebagian lemak dan kolesterol agar tidak semuanya diserap oleh tubuh. Pak Budi dari Jakarta adalah seorang pekerja kantoran yang sibuk. Sarapannya sangat praktis, 2 butir telur rebus dan selembar roti tawar. Meskipun terlihat sehat, sarapannya sangat miskin serat. Setelah saya sarankan untuk menambahkan beberapa lembar selada dan irisan tomat di antara rotinya, beliau merasa perutnya menjadi lebih nyaman dan kenyang lebih lama. Jadi, setelah mengetahui semua kesalahannya, mari kita sekarang susun protokol makan telur rebus yang benar, yang akan menjadikannya sebagai obat murah bagi jantung kita. Instruksi pertama adalah tentang cara memasaknya. Pertahankan ia dalam bentuknya yang paling murni dan sederhana. Cara terbaik nomor 1 adalah direbus. Cara terbaik nomor 2 adalah dikukus tim telur. Dan cara terbaik nomor 3 adalah diceplok tanpa minyak menggunakan wajan anti lengket ceplok air. Ketiga cara ini menjaga telur tetap rendah kalori dan bebas dari lemak jahat. Instruksi kedua adalah tentang porsinya. Untuk sebagian besar dari kita para lansia yang sehat, 1 butir telur rebus utuh setiap hari adalah dosis emas yang sangat dianjurkan. Jangan takut pada kuningnya. Justru di sanalah letak sebagian besar vitamin dan nutrisi pelindung jantungnya. Membuang kuning telur sama saja seperti membuang jantungnya. Instruksi ketiga, dan ini adalah kunci rahasianya, adalah memilihkan teman-teman yang baik untuknya. Selalu dampingi telur rebus Anda dengan sayuran segar atau rebus yang kaya serat. Jadikan telur rebus sebagai lauk untuk sepiring gado-gado, pecel, karedok, atau urap. Kombinasi protein dari telur dan serat dari sayuran adalah duet maut untuk kesehatan jantung. Dan jangan lupakan teman minumnya. Hindari menemani telur rebus Anda dengan teh manis, kopi susu manis, atau sirup. Minuman manis ini akan langsung membatalkan semua usaha baik Anda. Teman minum terbaik untuk sarapan sehat Anda adalah segelas air putih hangat, atau teh tawar, atau kopi hitam pahit tanpa gula. Ini akan membantu menjaga hidrasi dan metabolisme Anda tanpa menambah beban gula. Analogi positifnya adalah seperti ini. Bayangkan telur rebus adalah seorang raja yang baik hati dan penuh gizi. Agar sang raja bisa memerintah dengan bijaksana dan memberikan manfaat maksimal bagi kerajaan tubuh kita, ia harus selalu didampingi oleh para penasihat yang cerdas, yaitu SAYUR-MAYUR yang kaya serat. Jangan pernah biarkan sang raja berjalan sendirian atau ditemani oleh para pembisik jahat, seperti nasi putih dan gula. Mengatasi kebiasaan lama memang butuh niat. Pak Hartono, pasien saya dari Palembang, awalnya merasa aneh jika harus sarapan dengan telur dan sayuran rebus. Namun setelah mencobanya, beliau berkata,
Ternyata rasanya enak juga, Dok. Badan saya terasa lebih enteng, tidak mengantuk setelah sarapan, dan yang paling penting, dada saya tidak pernah terasa berat lagi. Sebab, jika kita menyantapnya dengan cara yang benar, telur rebus adalah sebuah kapsul multivitamin alami yang paling murah dan paling lezat di dunia. Manfaatnya jauh melampaui sekadar protein. Manfaat tambahan pertama, ia sangat baik untuk kesehatan otak dan mencegah kepikunan berkat kandungan kolin. Manfaat kedua, menjaga kesehatan mata kita dari katarak. Manfaat ketiga, membantu menjaga kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis, karena ia adalah salah satu sumber vitamin D alami terbaik. Manfaat keempat, membantu menjaga massa otot agar kita tetap kuat dan tidak mudah jatuh. Dan manfaat kelima, memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu menjaga berat badan ideal. Dukungan ilmiah untuk keamanan telur pun sangat kuat. Sebuah studi raksasa dari Universitas Harvard yang mengikuti lebih dari 100.000 orang selama puluhan tahun menyimpulkan bahwa macan hingga 1 butir telur per hari tidak berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung pada populasi umum. Ini seharusnya cukup untuk menenangkan semua kekhawatiran kita. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu lalu lintasnya. Ada beberapa gejala alarm dari jantung yang jika Bapak atau Ibu alami, Anda harus segera mencari pertolongan medis. Terlepas dari apapun yang Anda makan, tanda-tanda bahaya serangan jantung tersebut adalah: pertama, nyeri dada yang terasa seperti ditekan, diremas, atau ditindih benda berat. Kedua, nyeri yang bisa menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, atau punggung. Ketiga, sesak napas yang muncul tiba-tiba. Keempat, keluarnya keringat dingin tanpa sebab yang jelas. Dan kelima, rasa pusing hebat atau seperti mau pingsan. Jika Anda mengalami kombinasi gejala ini, jangan ditunda, segera ke rumah sakit. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk sebutir telur rebus setiap hari itu sangatlah murah. Tapi biaya untuk perawatan serangan jantung, pemasangan ring, atau obat-obatan seumur hidup, itu bisa menguras seluruh tabungan dan ketenangan batin kita. Pencegahan terbaik seringkali adalah yang termudah dan termurah. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus memusuhi telur rebus karena termakan oleh mitos lama yang sudah usang? Ataukah kita akan mulai hari ini menyambutnya kembali ke piring kita sebagai sahabat, dengan cara yang lebih cerdas, lebih bijaksana, dan lebih menyehatkan? Saya ingin menitipkan satu pesan dari hati saya. Merawat tubuh di usia senja adalah sebuah seni kearifan. Ini bukan lagi masanya untuk berdebat mana yang salah dan mana yang benar secara mutlak. Ini adalah masanya untuk belajar memahami bahasa tubuh kita sendiri dan memberikannya apa yang ia butuhkan, bukan apa yang hanya lidah kita inginkan. Jadilah sahabat terbaik bagi tubuh Anda. Dengarkan keluhannya dan berikan ia nutrisi yang menenangkan. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, masih banyak sekali orang tua yang takut makan telur dan akhirnya kekurangan protein. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa membantu mengembalikan sumber gizi terbaik dan termurah ke dalam piring mereka. Ini adalah amal jariah kesehatan yang sangat sederhana. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini bermanfaat, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis teh herbal dari pekarangan rumah yang ternyata sangat ampuh untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ingatlah selalu pesan saya, jangan salahkan telurnya. Salahkanlah timun men yang menemaninya di atas piring. Pilihlah teman yang baik untuk makanan kita, agar ia juga menjadi teman yang baik bagi tubuh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.